Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Amelia Dwi Saputri pada video pembelajaran yang berjudul Elemen Kurikulum 2013 Darurat dan Kurikulum Merdeka pada pertemuan ke-7 mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pertama, standar proses, kedua, standar penilaian pada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Mengenai standar proses menekankan akan penguatan terhadap pendekatan ilmiah atau saintifik, tematik terpadu atau tematik antar mata pelajaran dan tematik dalam satu mata pelajaran. Komponen standar proses, pertama perencanaan pembelajaran, kedua pelaksanaan proses pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, ketiga penilaian hasil pembelajaran, dan keempat pengawasan proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan bahas standar proses pada kurikulum 2013. Standar proses bahwa semua siswa mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga boleh di luar kelas seperti perpustakaan, bengkel sekolah, industri atau instansi terkait, bahkan masyarakat sekitar. Guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar, tetapi juga dapat diperoleh dari buku, koran, TV, radio, dan internet. Sikap dan attitude tidak diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan lebih banyak melihat dari apa yang dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik. Kemudian, standar proses pada kurikulum darurat. Dalam perencanaan pembelajaran, pemerintah telah menyiapkan modul belajar literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang pendidikan SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan proses pembelajaran terdapat dua jenis pembelajaran yang dilakukan, yaitu kelas nyata atau tatap muka dan kelas tidak nyata atau virtual atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, standar proses pada kurikulum merdeka. Menurut Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka diselenggarakan dengan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran tersebut diberikan oleh pendidik melalui keteladanan, pendampingan, dan fasilitas. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi standar penilaian. Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Lalu, tujuan penilaian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pembelajaran secara berkesinambungan, kemudian bertujuan untuk menilai pencapaian SKL untuk semua mata pelajaran, kemudian bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, prinsip-prinsip umum penilaian hasil peserta didik antara lain mendidik, transparan, menyeluruh, terpadu dengan pembelajaran objektif, sistematis, berkesinambungan, adil, dan pelaksanaannya menggunakan acuan kriteria. Penilaian hasil belajar pada pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek 1. Sikap, 2. Pengetahuan, dan 3. Keterampilan. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian pendidikan kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 berkaitan dengan prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah, dengan menekankan aspek kognitif, afektif,
psikomotorik secara proporsional yang sistem penilaiannya berdasarkan tes dan portofolio yang saling melengkapi. Prinsip penilaian yaitu objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Kemudian, standar penilaian kurikulum darurat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan dalam kurikulum darurat atau kondisi khusus guru diminta tetap melakukan penilaian atau asesmen terhadap siswa. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditujukan mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditujukan menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Selanjutnya, standar penilaian pada kurikulum merdeka. Standar penilaian kurikulum merdeka ada pada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum merdeka ini sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Bentuk penilaian kurikulum merdeka dari hasil pembelajaran peserta didik yaitu berupa penilaian formatif untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta melakukan evaluasi atas pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian sumatif untuk penilaian pencapaian hasil belajar siswa sebagai dasar dalam menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Baiklah, itulah pembahasan pada video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.